Kami pimpinan menyampaikan persoalan-persoalan. Pertama, persoalan lapangan yang terjadi hari ini di seluruh Indonesia, 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Hal yang paling utama adalah berkaitan dengan tentang belanja pegawai. Belanja pegawai yang melebihi sesuai dengan Undang-Undang HKPD nomor 146 bahwa maksimumnya adalah 30%. Hal yang paling mendasar adalah berkaitan dengan pengurangan dana transfer ke daerah. Ini hal yang paling utama, tetapi karena ini yang harus kita hadapin, alhamdulillah hari ini kami mewakili Kalimantan Timur tentang berkaitan dengan belanja pegawai. Hari ini insya Allah berkaitan dengan P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu sesuai dengan arahan Bapak Menteri, Ibu Mendak, Ibu Pan RB juga. Insya Allah bahwa Kalimantan Timur tidak akan ada berkaitan dengan pengurangan. Berkaitan dengan belanja daerah hari ini untuk Kalimantan Timur, kami masih di angka 24,01%. Kami mencatat tadi yang disampaikan dengan Bapak Mendagri bahwa ada 17 provinsi yang masih di bawah 30%. Dan masih ada 21 provinsi yang di atas 30%. Tetapi untuk kabupaten kota sedikit sekali. Kalau tadi saya melihat bahwa kota hanya ada 2 kota yang mampu di bawah daripada 20%. 91%-nya masih lebih daripada itu. Begitu juga dengan berkaitan dengan kabupaten kota. Kabupaten kota masih banyak sekali. Kalau saya tidak salah tadi mencatatnya lebih kurang sekitar 47 aja mungkin. Kota, mohon maaf, kurang lebih sekitar 48 yang di bawah daripada 30%. Sisanya masih di atas daripada itu. Saran masukan kami, pertama adalah berkaitan dengan Pan RB, Ibu Menteri. Pertama, kendala studi P3K ini. PPPK, belum adanya regulasi peningkatan kompetensi. Studi lanjutan menyebabkan beberapa dokter PPPK mengundurkan diri saat mengambil pendidikan dokter spesialis. Karena aturan kontrak melarang untuk meninggalkan tugas. Sementara berkaitan dengan nakes dan juga tenaga pendidik ini merupakan hal yang sangat fundamental. Kepala daerah ini diwajibkan untuk melaksanakan standar pelayanan minimum, terutama adalah berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, di luar daripada infrastruktur dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah ketiadaan regulasi mutasi. Belum tersedianya payung hukum yang mengatur mekanisme mutasi internal PPPK dalam wilayah kerja pejabat pembina kepegawaian guna penataan staf yang dinamis. Yang ketiga juga kami melihat ketidakpastian tenaga lapangan. Belum adanya kepastian regulasi mengenai status pengangkatan petugas penjaga hutan serupa bakti rimbawan yang selama beberapa tahun ini dibiayai mandiri via dana DBH dan reboisasi. Yang keempat adalah beban fiskal gaji PPPK ini, kapasitas belanja daerah semakin berat karena kewajiban daerah menanggung mandiri pemenuhan gaji dan tunjangan PPPK di tengah kebijakan pengurangan alokasi dana transfer keuangan daerah. Dan yang kelima, saya melihatnya bahwa ketiadaan regulasi transisi, belum adanya tersedianya ketentuan atau solusi tertulis dari pemerintah pusat bagi daerah yang persentase belanja kepegawaian melonjak di atas dari 30% akibat penurunan dana transfer daerah. Dan tentunya juga berkaitan dengan persoalan-persoalan ini, kami juga melihat bahwa mudah-mudahan saran masukan khusus buat Pak Mendagri agar melakukan perubahan dan penambahan ketentuan di dalam pedoman penyusunan APBD tahun 2027 dalam hal besaran belanja pegawai di atas 30%, sehingga menjadi dasar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi APBD untuk kabupaten kota. Yang kedua adalah beban belanja daerah dengan pengurangan TKD. Semakin berat karena daerah harus menanggung secara mandiri gaji tunjangan P3K ini, sehingga daerah memerlukan tambahan alokasi dana alokasi umum untuk gaji P3K khususnya bagi nakes dan guru. Yang ketiga adalah berkaitan dengan Kalimantan Timur. Dari 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur hari ini, 7 kabupaten kota memiliki belanja di atas daripada 30%. 7 kabupaten kota. Kami kalau melihat kabupaten kota Kalimantan Timur, APBD-nya luar biasa besarnya. Tetapi hari ini pimpinan beserta dengan rekan-rekan Komisi 2 bahwa Kalimantan Timur hari ini dana transfer daerahnya kalau setahun sebelumnya 78,04 triliun,
hari ini hanya tinggal 52,83 triliun untuk provinsi dan kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi lebih 30% hari ini memang dana TKD kami dipangkas. Yang terakhir adalah mempertimbangkan kembali besaran alokasi dan penyaluran dana transfer daerah yang mana dalam pemenuhan belanja APBD, belanja pegawai menilai APBD sangat mempengaruhi presentasi dan belanja pegawai dan belanja mandatori, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, pengawasan pendidikan dan pelatihan ASN. Catatan buat seluruh teman-teman hari ini yang hadir, khususnya pimpinan dan anggota Komisi 2 hari ini, bahwa dana transfer kami mungkin mirip di kabupaten kota maupun di provinsi, hari ini baru kurang lebih sekitar 30%. Harusnya yang paling ideal adalah sekitar 45 sampai dengan 50% untuk dana TKD. Ini yang mengakibatkan belanja-belanja dan kegiatan-kegiatan daerah ini sedikit agak terganggu. Sementara kami, kepala daerah, diwajibkan untuk berakselerasi di dalam membelanjakan dana-dana APBD ini untuk tidak tertinggal di dalam kas daerah. Yang pertama, persoalan kami di daerah sebetulnya, soal batas 30% itu, kalau menurut saya ya, dan saya dengar teman-teman semua daerah, itu sudah masalah kedua, Pak. Masalah pertama sebetulnya adalah masih bisakah daerah-daerah itu menggaji P3K-nya? Itu persoalan yang paling mendasar. Kalau kita melihat mungkin Bapak Menteri, mungkin bisa dilihat berapa banyak daerah di Sulawesi di Indonesia ini yang hanya bisa menggaji P3K itu sampai bulan September, tidak sampai 12 bulan. Ini sangat rawan, Pak. Kenapa sangat rawan? Karena P3K ini tidak ada dasar kita untuk merumahkan mereka. Undang-undang ASN, kebetulan saya sendiri ikut dalam panja undang-undang ASN. Ini mereka tidak ada bedanya dengan PNS. Undang-undang ASN menyatakan yang disebut dengan ASN itu adalah PNS dan P3K. Pertanyaannya, kenapa PNS gajinya dibayarkan dari pusat, sementara P3K diberikan beban kepada daerah? Ini yang jadi masalah sebetulnya, Pak. Ini yang paling rawan. Kalau 30% itu silakan Pak Mendagri mau vonis semua daerah yang tidak memenuhi itu, mungkin masih bisa, Pak. Tapi yang paling rawan adalah persoalan mampu tidak daerah nanti bisa membayar P3K ini kalau nanti 2027 masih terjadi efisiensi. Dan ini sangat rawan, Pak. Tadi sudah dijelaskan jutaan, 1 juta lebih. Dan kita sendiri dulu Komisi 2 berapa kali kita menerima demo di sini gara-gara mereka ini P3K. Ada daerah malah gaji P3K paruh waktu. Ini mereka belum menuntut, Pak. Gaji mereka kalau mau disetarakan dengan UMR, UMP, UMK, bisa dicek di semua daerah, tidak ada yang sama. Tidak ada yang memenuhi standar itu, Pak. Dan ini kerawanan buat negara, Pak. Ya. Yang kedua, Undang-Undang HKPD itu dibuat tahun 2022 sebelum Undang-Undang ASN baru direvisi yang memasukkan P3K. Ini masalahnya, Pak. Jadi memang Undang-Undang HKPD harus direvisi karena Undang-Undang ASN ini terbit memasukkan P3K yang dulu tidak ada bayangan kita bahwa P3K masih akan diakomodir kembali. Jadi ini sumber masalah kalau menurut saya. Oleh karena itu saya berharap mungkin solusi bisa dipikirkan, Pak. Ibu Menpan RB tadi mengatakan tidak bisa, ini harus dipertahankan. Ya kalau dipertahankan negara harus bertanggung jawab. Supaya P3K ini kalau bisa juga digaji
masuk di dalam dana DAU transfer gajinya dari sini itu. Kalau ini dilakukan Pak, selesai ini Pak. Nanti Mendagri biasa, pokoknya kepala daerah yang tidak taat 30% itu silahkan Pak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. HKP dulu 30% oke sebelum P3K masuk. Tapi begitu P3K masuk, mana ada Pak? Efisiensi ini Pak, kami sudah sampai di leher ini Pak. Semua Poinnya kepala udah daerah. ditangkap Bang Anwar. Udah sampai di leher kita Pak. Ya, iya sudah, karena sudah sampai di leher Pak efisiensi kita di semua daerah ini. Nggak ada lagi siapa yang berani macam-macam, nggak ada lagi yang berani bicara Pak. Dan kami semua kepala daerah taat tegak lurus kepada Presiden Prabowo. Cuma persoalannya Pak, kalau bisa P3K ini digaji dari dana APBN. Poinnya Saya kira sudah itu ditangkap. saja Pak. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.